sekolah. Kalau kalau sekarang mungkin sudah dilakukan ya nanti bisa diperluas lagi. Adalah kemitraan holistik. Jadi kemitraan holistik itu, nah ini sudah tampak ya. Kemitraan holistik itu sebenarnya adalah mengembalikan ruh yang tadi Mbak Asih sampaikan juga, ruh pendidikan keluarga yang ini adalah ide dari Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan yang utama dan pertama itu ya keluarga gitu. Yang kemudian ajaran ini disebut dengan tripusat pendidikan ya, pendidikan keluarga, pendidikan alam keguruan atau sekolah, kemudian pendidikan alam pemuda atau di masyarakat. Jadi tripusat pendidikannya kan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi pendidikan yang efektif bagi anak ini tidak akan tercapai kalau hanya dilaksanakan secara parsial. Artinya sebagus apapun program yang dilakukan sebuah sekolah, kalau tanpa dukungan keluarga dan masyarakat ini menjadi ya mungkin berhasil, tapi keberhasilannya tidak bisa optimal. Apalagi dampak atau pengaruh-pengaruh yang datang dari luar diri peserta didik di masa sekarang ini kan luar biasa. Betul tadi yang teman-teman sampaikan bahwa kadang-kadang mereka itu melakukan perbuatan yang kurang baik secara nilai, kurang baik dari nilai-nilai karakter itu kurang baik itu dari dia meniru. Bahkan kadang-kadang tidak tahu gitu kan. Dia tidak tahu. Dari dia meniru, kemudian dari mana dia meniru? Tentu dari orang-orang yang dianggap menjadi seseorang yang hebat menurut dia. Dari mana? Bukan hanya dari orang dewasa di sekitarnya, bahkan dari permainan. Tadi kalau Mbak siapa yang menyampaikan? Dari tontonan mereka. Jadi dari game itu kadang-kadang saya juga nggak recommended itu ya, game-game yang kurang ramah anak itu harus betul-betul diperhatikan. Tontonan-tontonan yang tidak ramah anak. Maka di dalam bukunya Likona yang berjudul Karakter Metos itu salah satu yang perlu dilakukan orang tua adalah ada program menonton bersama. Kalau di situ di terjemahan dalam bahasa Indonesia menonton bersama. Sebenarnya yang dibutuhkan di situ adalah pendampingan. Jadi orang tua dan anak menonton bersama lalu membahas tontonan itu apa gitu, isinya apa gitu. Dan itu harus tontonan-tontonan ramah anak. Ya kalau mungkin akan diajak nobar, kalau sekarang ya Keluarga Cemara lah gitu ya. Nah itu nanti tidak sekedar nonton, jadi tontonan itu bukan sekedar menjadi hiburan, tapi nilai-nilai yang ada di dalamnya itu perlu dikaji. Atau persahabatan antara kakak dan adik yang dimainkan oleh Upin Ipin. Jadi kalau anak nonton, itu orang tua harus mendampingi dan menjelaskan nilai-nilai kebaikan apa yang ada di situ. Bahkan mungkin ya saat inilah ketika terjadi berita tentang bencana yang terjadi di Cianjur kemarin ya, itu di situ perlu disampaikan kepada anak-anak, ada bencana loh, bagaimana sikap kita kepada mereka, bagaimana membangun empati yang ada di dalam diri anak, itu bisa dimanfaatkan dari tontonan-tontonan yang mereka tonton. Jadi apa yang mereka lihat dari media massa, apa yang mereka baca dari bacaan-bacaan mereka itu bukan sekedar hiburan, tetapi ada value di situ. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan. Ya, Bu, waktunya juga kalau kerja gimana? Maka di dalam bukunya Likona itu di situ disampaikan sesibuk apapun orang tua bekerja, tolong disempatkan beberapa waktu, nggak perlu lama ya, setengah jam, 1 jam, kapan waktunya, misalnya kalau yang beragama Islam, ya pada sholat maghrib misalnya ya itu bisa bisa digunakan. Jadi
sudah bekerja, sibuk, ya balik ke rumah masih bekerja lagi. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kurang baik. Karena memang pendidikan yang utama dan pertama adalah di keluarga. Nah, ini dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikutnya adalah dari Cheng. Dari Cheng itu menyampaikan yang namanya Total Home School Partnership. Jadi keluarga ini betul-betul harus terlibat dalam aspek pendidikan persekolahan yang mendukung sekolah dari berbagai cara. Apapun bentuknya, terlibat dalam parenting, atau mereka membuat sebuah program yang bisa dilakukan. Dulu pernah ya, di sekolah yang saya dampingi itu orang tua membuat program mengenalkan anak-anak menghargai pekerjaan petani. Jadi ada program membawa anak-anak itu ke sawah yang sawah itu sedang diluku, tahu diluku? Diluku itu lagi digaru, mengerjakan tanah untuk siap ditanami dan itu dengan kerbau. Kalau yang banyak anak-anak lihat mungkin dengan traktor ya, dengan mesin. Nah, itu dikenalkan dengan kerbau. Itu inisiatif orang tua. Jadi enggak dari sisi biaya tidak terlalu mahal sebenarnya. Anak-anak itu diajak ke sana. Supaya apa? Supaya mereka tidak memandang rendah pekerjaan-pekerjaan yang kebetulan karena sekolah itu input orang tua dari sekolah menengah ekonomi menengah ke atas, supaya mereka tidak memandang rendah seperti petani, pengolah tanah. Bagaimana kalau tidak ada mereka? Nah, ini yang berinisiatif adalah orang tua. Atau mengajak mereka, ada juga kelas yang programnya mengajak ke ini pabrik produksi bakpia. Itu adalah ide dari orang tua. Atau Bu, kalau harus outdoor learning kan harus butuh waktu ya. Ada ide kelas yang tidak outdoor learning, tapi orang tua itu datang ke kelas menjadi narasumber di situ untuk penguatan literasi. Tapi nilai-nilainya yang ada di dalam kegiatan literasi itu kemudian juga digali di pembelajaran itu. Kemudian sekolah memberdayakan orang tua ini dari segala aspek. Jadi tidak hanya mengundang orang tua itu dalam tanda petik untuk minta sumbangan. Kadang-kadang orang tua akan jengah gitu ya, akan enggan ke sekolah karena kalau orang tua didatangkan ini biasanya akan dimintai sumbangan gitu ya. Nah, ini jangan sampai, tapi bagaimana keikutsertaan orang tua ini betul-betul didorong tidak hanya dalam hal subsidi dana, tetapi juga dalam hal penguatan nilai-nilai kebaikan. Kemudian perlu sikap mendukung satu sama lain ya, baik dari sekolah, orang tua maupun masyarakat dalam hal ini itu perlu disampaikan. Kemudian ada 7 hal yang perlu diperhatikan di dalam kemitraan. Ini Karo Hornby menyampaikan ada 1, saling percaya. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, kepercayaan pada kompetensi profesional. Komunikasi 2 arah, adanya komitmen jangka panjang, kesetaraan, dan pengadvokasian sejak dini. Jadi baik guru maupun orang tua maupun masyarakat itu harus memiliki 7 prinsip ini. Orang tua ya percaya dengan guru, guru ya percaya kepada orang tua bahwa orang tua bisa gitu. Untuk kompetensi ya secara profesional Bapak Ibu guru di lapangan tidak diragukan lagi sebenarnya, tetapi bagaimana kemudian ketika mereka menjalankan profesionalisme mereka, kita bantu, kita dukung. Nah, ini beberapa hal yang bisa dijadikan referensi. Nanti saya share PowerPoint ini lewat Mbak Vivi ya, nanti silahkan diteruskan di kelas. Itu penguatan dari saya ya terkait dengan diskusi kelompok Mbak Vivi dan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih. Cukup ya untuk hari ini. Mbak Vivi ditutup, silahkan Mbak Vivi di akhir. Ya, baik Bu Ri, terima kasih. Ya teman-teman, dari diskusi kali ini kita bisa ambil kesimpulan kalau untuk pembentukan karakter itu ada 3 peran penting dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat ya, supaya pembentukan karakter ini bisa
terjadi dengan baik seperti itu. Nah, Bu Furi, boleh nggak saya mau tampilkan video sebentar aja, Bu? Silakan. Sebentar aja teman-teman, videonya ini berkaitan dengan, mungkin ada yang sudah pernah lihat. Terlihat nggak ya teman-teman? Sudah terlihat? Oke, ini tentang children see, children do. Mungkin ada yang pernah. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Go back where you came from. Go back where you came Ya, itu tadi ya teman-teman, seperti yang sudah kita diskusikan tadi, kalau misalkan yang namanya pembentukan karakter itu perlu adanya role model. Kalau misalkan orang dewasa, contohnya tadi seperti disampaikan Bu Ri juga, siapapun itu, baik orang tua ataupun teman-teman permainannya, itu bisa menjadi role modelnya. Nah, mari teman-teman, untuk hari ini Masya Allah sekali, alhamdulillah kita sudah diskusi dengan luar biasa. Mari kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu Ri sudah mendampingi kami hari ini. Semoga teman-teman dan Bu Ri juga sehat selalu. Saya akhiri. Mohon maaf jika kelompok 3 banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.